Yeah, you don't really wanna wake the lion. Merah putih in my bloodline, Garuda on the front line. 170 BPM, feel the bass drop, make the ground shake. Fighter jets paint the sky with a sonic boom, leave no trace. Merah putih! Deutsche Analyse. Die indonesische Marine zeigt Stärke und Professionalität. Transformasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menuju Blue Water Navy bukan sekadar proyek modernisasi alutsista, melainkan reposisi strategis Indonesia dalam peta kekuatan Indo-Pasifik. Evaluasi terhadap 154 jenis kapal perang menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa struktur armada saat ini masih terlalu terfragmentasi. Keberagaman platform memang mencerminkan sejarah panjang pengadaan lintas negara. Namun dalam konteks perang modern, heterogenitas ekstrim justru menjadi beban logistik dan operasional. Dari perspektif militer, standar interoperabilitas adalah kunci. Armada dengan terlalu banyak varian mesin, sistem tempur, radar, dan persenjataan akan menghadapi kompleksitas rantai pasok saat konflik berkepanjangan terjadi. Dalam operasi jarak jauh, ketersediaan suku cadang dan kompatibilitas sistem menjadi faktor penentu keberlanjutan tempur. Karena itu, evaluasi besar-besaran ini dapat dibaca sebagai langkah menuju rasionalisasi armada, mengurangi tipe yang tidak efisien, memusatkan investasi pada platform utama, dan membangun keseragaman sistem. Secara geopolitik, dorongan menuju kemampuan laut lepas muncul di tengah dinamika kawasan yang semakin kompetitif. Indo-Pasifik kini menjadi pusat gravitasi ekonomi dan militer global. Jalur ALKI, perairan Natuna Utara, serta kedekatan dengan Laut Cina Selatan menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan. Tanpa kemampuan proyeksi kekuatan yang memadai, Indonesia berisiko kehilangan daya tawar dalam menjaga kepentingan maritimnya sendiri. Namun, perlu ditegaskan bahwa konsep Blue Water Navy tidak identik dengan ambisi ekspansionis. Bagi Indonesia, kemampuan ini lebih relevan sebagai instrumen pencegah, deterrence, dan stabilisator kawasan. Armada yang mampu beroperasi jauh dari pangkalan domestik akan meningkatkan kredibilitas diplomasi pertahanan, memperkuat kontribusi dalam misi perdamaian internasional, serta memastikan keamanan jalur perdagangan yang menjadi nadi ekonomi nasional. Dari sisi struktur kekuatan, prioritas logis ke depan adalah penguatan kapal kombatan utama seperti frigat multirole berteknologi tinggi, peningkatan kemampuan kapal selam sebagai unsur penangkal strategis, serta penambahan kapal bantu logistik untuk mendukung operasi jarak jauh. Tanpa elemen pendukung seperti replenishment ship dan sistem komando berbasis jaringan, konsep laut lepas hanya akan menjadi simbol tanpa substansi operasional. Tantangan terbesar tetap pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan anggaran. Transformasi Angkatan Laut tidak dapat dicapai dalam satu siklus pemerintahan. Dibutuhkan visi lintas dekade, investasi pada sumber daya manusia, serta penguatan industri galangan nasional agar tidak terus bergantung pada impor penuh. Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan produksi dalam negeri akan menjadi indikator apakah transformasi ini benar-benar strategis atau sekadar kosmetik. Dalam kalkulasi realistis, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kemampuan laut lepas terbatas sebelum 2035, asalkan modernisasi dilakukan secara fokus dan tidak terpecah oleh proyek-proyek simbolik. Keberhasilan bukan diukur dari jumlah kapal terbesar di Asia Tenggara, melainkan dari kesiapan tempur, integrasi sistem, dan daya tahan operasional. Evaluasi 154 kapal perang adalah titik awal. Ia mencerminkan pengakuan bahwa kekuatan maritim Indonesia harus disusun ulang sesuai realitas abad ke-21. Di tengah kompetisi kekuatan besar di kawasan, pilihan Indonesia sederhana namun krusial. Menjadi aktor penentu stabilitas maritim, atau tetap berada di pinggir arus sejarah Indo-Pasifik, Indonesia adalah negara maritim. Itu bukan slogan, itu fakta geografis, historis, dan strategis. Lebih dari 2/3 wilayah kita adalah laut. Jalur perdagangan dunia melintasi perairan kita. Energi, logistik, dan stabilitas kawasan bergantung pada keamanan Laut Nusantara. Maka ketika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mulai mengevaluasi 154 jenis kapal perang, ini bukan sekadar audit internal. Ini adalah sinyal perubahan arah. Sinyal bahwa kekuatan laut Indonesia sedang ditata ulang untuk menghadapi realitas geopolitik yang semakin kompleks. Blue Water Navy bukan tentang kebanggaan simbolik,
bukan tentang memiliki kapal terbesar. Bukan tentang unjuk kekuatan, ini tentang daya tahan, tentang kesiapan, tentang kemampuan menjaga kedaulatan tanpa harus selalu berbicara keras. Sejarah maritim Nusantara pernah mencatat kejayaan. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia mampu menjadi kekuatan laut regional yang disegani. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki disiplin strategis untuk mencapainya? Transformasi armada bukan tentang perang, tapi tentang mencegah perang. Kekuatan laut yang kredibel menciptakan stabilitas. Stabilitas menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan menciptakan keamanan jangka panjang. Jika 10 tahun ke depan Indonesia benar-benar mampu membangun armada laut lepas yang terintegrasi, maka posisi kita di Indo-Pasifik akan berubah, bukan lagi sekadar negara besar secara geografis, tetapi negara besar secara strategis. Negara maritim yang lengah akan kehilangan kendali atas perairannya sendiri. Dan bagi Indonesia, kehilangan kendali atas laut sama artinya kehilangan masa depan. Jayalah Indonesiaku.